Hai hai hai, welcome back to Great Movie Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas film bergenre action berjudul Big Match yang rilis pada tahun 2014. Film ini berfokus pada seorang petarung MMA bernama Choi Iko yang dipaksa harus melawan kelompok gangster tersadis, terbrutal, terkejam, dan deh pokoknya guys. Dan seperti biasa, sebelum kita cus ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang merupakan kakak dari Iko, bernama Choi Young Ho, yang merangkap sebagai manajer adiknya, menyuruh Iko latihan untuk persiapan pertandingan pekan depan. Tak berselang lama, para wartawan pun datang untuk bertanya mengenai kesiapan Iko jelang pertandingannya pekan depan ini. Tak hanya itu, mereka juga memberikan dukungan pada Iko agar dapat menang dan mempertahankan gelar juaranya. Di tengah euforia itu, Young Ho yang ada di sebelah Iko tak sengaja melihat seorang rentenir yang berniat menagih hutang padanya. Setelah pertemuan singkat itu, rentenir itu pun pergi. Young Ho pun berdiskusi dengan istrinya perihal bagaimana cara melunasi hutang mereka. Namun sayangnya, mereka tak menemukan titik terang. Alhasil, Young Ho pun memutuskan menemui si rentenir untuk menyelesaikan masalah ini. Pagi harinya, terlihat Iko yang tengah bersiap jogging guna menjaga kebugarannya jelang laga Big Match pekan depan. Sepulang jogging, Iko yang berniat lanjut berlatih di gym malah dihadang oleh polisi. Iko dituduh telah membunuh seorang rentenir tadi malam. Mendengar itu, Iko pun meminta waktu sebentar pada pihak polisi untuk menghubungi Young Ho selaku manajernya. Tapi siapa sangka, ternyata rupanya ponsel Young Ho sudah disita oleh Pak Polisi. Singkat cerita, Iko pun ditahan di kantor polisi atas dugaan pembunuhan berencana kepada seorang rentenir. 비살자가 당신 형님 앞으로 계산한 돈. 형님 어디 있어? Sembari menunggu pengacara datang, Iko memutuskan untuk berlatih di dalam sel. Tetapi tiba-tiba, seorang napi menghampirinya dan memberikan Iko sebuah gelang dan alat komunikasi transparan yang ditempel dekat telinga. Setelah terhubung, Iko pun terkejut mendengar teriakan kakaknya Young Ho yang sedang disiksa. Dan ternyata, dalang dibalik semua ini adalah Ace. Ace sendiri merupakan seorang bos gangster yang memantau Iko sejak beberapa hari yang lalu. Di sini, Ace berkata kalau Iko ingin Young Ho selamat, maka Iko harus mau melakukan apapun yang diperintahkan Ace padanya. Iko pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut demi keselamatan Young Ho. Ace pun memberikan perintah pada Iko untuk kabur dari kantor polisi. Dan nantinya, aksinya melarikan diri dari kantor polisi inilah yang akan dijadikan sebuah ajang taruhan judi oleh para mafia dunia bawah. 다쳐요.
dari kepungan polisi, Iko pun dijemput oleh anak buah Ace bernama Sokyung. Tanpa diduga, rupanya aksi Iko tadi masuk berita dan menjadi viral di televisi nasional. Panik gak panik lah, masa enggak guys? Kan jadi buronan satu negara. 서울 삼성동 불법 도박장의 모습을 나타냈습니다. 대답을 안 하겠다. Usai berhasil lolos dari kejaran para polisi dan sembari menunggu perintah selanjutnya dari Ace, Iko pun diantarkan ke sebuah kasino. Di sini konflik pun mulai muncul antara Iko dengan para gangster di sana. Mengetahui kalau anak buahnya telah dihajar, sang pemilik kasino bernama Axe jelas tak terima. Ia pun memerintahkan antek-anteknya untuk menyerang Iko. Tak berselang lama, terdengarlah perintah lanjutan dari Ace. Ia memerintahkan Iko untuk menyerang semua gangster dalam gedung tersebut. 대가리 세기 특별 최이코 목적지로 가면 박스가 있을 거야. Selepas mengajar semua gangster di sana, Iko pun berniat keluar dari gedung tersebut. Namun langkahnya digagalkan oleh seorang NPC polisi. 알았어. 우리 셋이 만나면 삼자 되면 안돼, 가면 안 돼. Singkat cerita, Iko pun berhasil kabur dari sana. Seketika, ia langsung membuang gelang GPS pemberian dari Ace. Iko yang sudah muak dengan games konyol ini, berniat untuk mencari Ace. Tetapi sayangnya Iko malah dilumpuhkan oleh para anak buah Ace. Setelah tersadar dari pingsannya, Iko pun terbangun di sebuah stadion didampingi oleh Sokyung. Kali ini, Ace memerintahkan Iko untuk mencari Yungho di tengah-tengah keramaian penonton. Ia diberi waktu sekian menit untuk menemukannya. Namun harus diingat, apabila Iko gagal dalam menemukannya, maka bom yang ada di kaki Iko dan Yungho akan meledak. Mendengar itu, Iko pun segera bergegas. Namun sialnya, para gangster yang tadi dihajar oleh Iko malah datang membalas dendam. Sokyung yang ikut terjebak dalam games ini meminta pada Ace untuk diperbolehkan pergi. Tapi ternyata Ace malah mengkhianati Sokyung. Singkat cerita, Iko dan Sokyung pun berhasil kabur dari kekacauan tersebut dan mereka pun memutuskan untuk berpencar. Akhirnya, Iko pun berhasil menemukan Yungho. Tetapi tiba-tiba tak terima dengan tindakan Ace yang telah melanggar kesepakatan mereka, Iko pun nekat naik ke atap stadion untuk mencari lokasi Ace. Setelah sampai di atas, Iko pun nekat melompat ke sebuah ruangan tempat di mana Ace berada. Beruntungnya, bom yang ada di kaki Iko dan Yungho segera dinonaktifkan oleh Ace karena bomnya hampir aja aktif.
Ace pun kembali menyandra Young-ho dan membawa Iko yang dalam kondisi pingsan untuk dimanfaatkan menjadi konten judi mereka. So-kyung yang telah dihianati oleh Ace pun memutuskan untuk menyelamatkan Iko dari sana. Setelah Iko tersadar, ia pun mendapatkan informasi dari seorang wartawan mengenai lokasi Young-ho berada. Seketika, Iko pun segera bergegas menuju ke lokasi tersebut. Singkat cerita, Iko akhirnya berhasil menemukan Young-ho. Namun di sana, ia terpaksa harus bertarung melawan salah satu anak buah Ace. Dan ternyata, pertarungan mereka disiarkan secara live. 야, 이코야! 원투, 그렇지! 넘어간다! 안돼! 계속! Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Iko pun bergegas pergi menyelamatkan Young-ho. Iko yang sudah sangat emosi dengan Ace berniat mencarinya dan menghajarnya. Di akhir film, Young-ho dan Iko disambut oleh istri Young-ho. Sementara itu, pihak polisi yang selama ini sudah salah tangkap orang pun memutuskan untuk membebaskan mereka berdua. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.